sisi gelap dari salah satu industri yang sekarang ini lagi hot banget, lagi banyak banget orang-orang pengen ikutan. Bahkan banyak seller-seller yang gue lihat awalnya tuh dia jualan, dia punya barangnya oke, tapi entah kenapa, mungkin karena susah bersaing, mungkin karena stres dan lain sebagainya, terjun juga ke dunia ini. Biasanya orang bilang ini bagus, tapi di video kali ini gue mau bahas yang gue udah sering alamin, yang gue sering ketemu, apa sih sisi gelap dari affiliate marketing yang harus kalian tahu. Ya, tapi sebelum kita mulai, gue mau kasih lihat kalian satu data penting. Jadi, gue sering banget ngebahas berbagai hal-hal penting, berbagai insight-insight yang orang lain gak punya. Dan gue bocorin di video-video YouTube ini, tapi tingkat subscribe gue ternyata gila, rendah banget guys. Jadi please, support dengan cara lu klik subscribe-nya, lu kagak rugi, dan gue jamin lu bakal dapat update terbaru setiap kali. Dan gue selalu ngusahain setiap hari buat kasih satu update terbaru buat kalian. Oke? Nah, sekarang apa sih sisi gelap dari affiliate marketing yang ya nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang sadar, dan ini tuh sebenarnya ini bisnis sebenarnya oke apa enggak sih gitu ya sebenarnya gitu ya. Nah, kita mulai. Jadi gini, yang pertama, yang namanya bisnis dunia affiliate, lu sebagai afiliator, itu pertama adalah dari awal lu kerja. Lu kerja itu lu tuh bener-bener satu industri, satu pekerjaan yang lu tidak akan dibayar berapapun kecuali lu mendatangkan hasil. Jadi lu mau bikin video puluhan, ratusan, ribuan, lu mau bikin live berjam-jam segala macam, tapi kalau lu nggak ada hasilnya itu no. Dan banyak orang yang ketika nyobain mikir kayak oke, gue cuman bikin gini doang bakal laku ya. Nah ternyata enggak guys. Jadi pertama adalah lu nggak dibayar berdasarkan kinerja. Ini adalah satu industri yang benar-benar dibayar kalau lu hasil. Dan persentase komisinya itu pun beragam. Ada yang dari 1% sampai sekarang tuh kayaknya salah satu yang the best adalah di angka 15%. Tapi itu juga gimana industri. Industri-industri yang bisa bayar lu tinggi, biasanya tingkat persaingannya itu udah cukup berat. Sedangkan industri-industri yang bisa bayar, yang kecil, kadang persaingannya nggak segitunya. Gitu kan. Jadi kayak sebagai affiliate kita juga harus selalu apa ya, affiliate tuh kerjaan yang gue lihat kayak sekarang tuh harus selalu riset, selalu improve, selalu lihat sesuatu yang baru gitu kan. Gak bisa kayak lu cuman ngandalin lu udah punya satu cara lu tinggalin gitu. Gue pernah ketemu salah satu kreator yang dia tuh sempet bahkan bisa dijuluki kayak apa ya, wah ini tuh apa ya, bapak afiliator gitu ya. JV-nya gue tahu dulu besar, tapi karena dia nggak pernah nge-upgrade apa ya skillnya, jadi dia ya melakukan hal yang itu aja gitu kan, dan akhirnya JV sekarang turun banget gitu, dan dia nggak tahu ngapain juga gitu kan. Nah itu dia tadi gitu, jadi lu bener-bener harus keep improving gitu. Jadi dan ini bukan sesuatu yang gampang, terutama kalau misalnya lu ngerasa kayak aduh gue nggak punya waktu nih, gue nggak punya apa nih gitu kan, karena affiliate itu sesuatu yang lu harus riset gitu kan. Dan faktanya ternyata kalau secara statistik affiliate marketing itu cukup sadis. Dari lu bikin 100 konten bisa dibilang mungkin cuma 1% ya yang ngasilin duit, dan 99% itu nggak ngasilin apa-apa. Dan 1% ini apakah yang lu syuting dengan bagus, yang syuting dengan estetik dan lain sebagainya? Nggak juga. Kadang yang gue temuin dari banyak kreator gue, konten-konten yang seolah-olah dibikinnya ngasal gitu ya, agak berantakan, itulah yang benar-benar hasil gitu kan. Beda sama konten-konten yang udah di setup, konten-konten yang di setup gitu kan. Nah itu bisa jadi memang nggak works gitu ya. Nah dalam affiliate marketing juga lu bakal ketemu ada dua aliran di sini. Ada aliran yang ibaratnya fokus di video, bikin konten sebanyak mungkin. Ada yang the brutal karena pernah disebutnya. Ada juga yang fokusnya di live gitu kan. Dan ini adalah satu aliran yang benar-benar beda banget. Nah kalau misalnya gue lihat di sisinya video itu kalian perlu terus ngeriset produk apa yang bagus. Bahkan produk tersebut juga kalau perlu kalian tahu seller mana yang cukup royal untuk jalanin ads, karena itu bakal ngebantu kalian buat jualan gitu kan. Nah ini yang perlu dilakukan sama video, dan video biasanya perlu apa ya, perlu jumlah video yang benar-benar gila. Gue punya kenalan banyak kreator hebat yang sehari itu kadang bisa posting puluhan video per hari, dan itu gimana ya, beban mentalnya gitu ya, itu berat loh guys. Meskipun ya kalau ditanya hasilnya besar nggak, gede, tapi pertanyaan gue yang berikutnya adalah sanggup nggak lo setiap hari harus puluhan video sambil lo ngeriset, sambil lo ngelakuin banyak hal. Makanya beberapa teman-teman affiliate yang gue kenal gitu ya, banyak yang mereka tuh kayak satu hari tuh mungkin kadang nggak bisa terlalu kemana-mana gitu kan. Bahkan jujur gue sendiri, kalau gue sendiri disuruh fokus ke dunia affiliate marketing jadi kreator gitu kan, gue nggak sanggup. Kenapa? Aktivitas gue di luar terlalu banyak, kerjaan gue banyak di luar, dan itu
nggak cukup gitu. Jadi perlu investasi waktu yang cukup tinggi untuk di situ. Yaitu di video. Dan kedua adalah aliran live streaming. Nah, di live streaming itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi dimana kita bersyukur kita berhasil ngebentuk satu kreator sampai dari nol sampai akhirnya dia dapat top rising FMCG kreator 2025, punya pencapaian live streaming yang gila-gilaan. Bahkan kalau misalnya gue ngomong sama orang gitu ya, sekarang kita nggak boleh sebut angka karena angkanya udah sangat besar sekali gitu kan. Dan ketika kita cerita sama orang angkanya segini tuh banyak orang nggak percaya. Saking JV-nya benar-benar gede banget gitu kan. Tapi komisinya di balik itu, nah ada hal-hal yang nggak diketahui. Kayak contoh komisi produk tuh rata-rata cuma 1%. Gitu kan. Terus live-nya itu di awal bisa sampai berhari-hari dan itu kadang di awal tuh nggak ada hasilnya. Terus kemudian di sesi-sesi besar, untuk dapetin voucher dari platform, kita harus investasi iklan yang jumlahnya pun nggak sedikit. Lo bayangin komisi 1%, tapi platform bisa minta 2% dari target omset yang ditetapin platform. Yang artinya, lo buat dapetin itu harus nombok. Lo harus cari banyak brand deals gitu ya. Kerjanya iya, capeknya iya, tapi dibalik itu banyak banget lobby-lobby, banyak banget negosiasi, banyak banget hal-hal yang harus kita lakukan supaya itu dapat. Belum lagi jam kerjanya. Wah, jam kerjanya udah nggak normal. Untuk satu kali sesi live yang kita jalanin, gitu kan, kadang kita harus punya tim yang standby. Katakanlah kalau misalnya kita lagi ngejar 2 hari, 3 hari, artinya 3 hari tim mereka juga harus bekerja live tanpa henti, dan tim kita di belakang harus mengerjakan live tersebut tanpa henti juga, tanpa support juga. Jadi kalau ngomongin ada nggak waktu kerja, nggak ada nggak waktu libur, nggak ada. Tapi ya sering banget kejadiannya adalah gini, hasilnya besar. Jadi kayak dalam 1 bulan kita kerjanya mungkin cuma kayak 6 sesi atau 7 sesi, setelah itu libur karena satu sesinya itu kadang bisa berhari-hari. Nah ini nih beberapa hal yang kadang orang tuh nganggap kayak aduh affiliate gampang deh, affiliate begini deh, affiliate begitu deh. Nah belum lagi ternyata sekarang makin kesini ya, ketika lu besar, kreator lain bakal banyak yang sirik dan mereka mencoba ngambil kategori lu. Terus udah gitu nego-nego lobby-lobby ke platform supaya lu nggak dikasih voucher, dan politik it's real. Jadi itu dia tadi beberapa sisi gelap yang kadang orang tuh nggak tahu dan orang tuh nggak pernah bahas. Pertanyaan gue sekarang buat kalian, setelah lu denger cerita gue, apakah lu masih menganggap affiliate marketing jadi dunia yang sama? Apakah lu pengen terjun ke affiliate marketing? Atau kalau lu seller, apakah lu masih nganggap udahlah affiliate mah kasih ini aja? Karena ternyata perjuangan mereka gak gampang loh.